Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harisma Nikmatul Hidayah, NIM T20185072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma istihsan, istishab, dan maslahah mursalah. Baik, untuk poin yang pertama yakni istihsan. Istihsan dalam bahasa Arab bisa diartikan dengan pengertian menganggap sesuatu itu baik atau mengikuti sesuatu yang baik atau menganggap baik atau bagus. Nah, di sisi lain Rahmat Syafi'i menambahkan istihsan dapat diartikan secara harfiah, meminta kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan. Dan adapun beberapa pendapat dari ulama-ulama yang berbeda-beda, namun menjurus kepada istihsan yakni pengambilan keputusan atau mengambil sesuatu perkara yang lebih baik. Menurut istilah ulama usul yaitu berpindahnya seorang mujtahid mengenai hukum yang telah ada dari tuntutan qiyas jali menjadi qiyas khafi, qiyas samar, atau dari hukum kuli, hukum umum, menjadi hukum pengecualian sebab adanya dalil yang menyebabkan terjadinya hukum perpindahan yang menurutnya menyesuaikan keadaan dalam memutuskan sebuah permasalahan. Jadi, bisa disimpulkan bahwasanya istihsan yaitu ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan lebih memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum pertama. Selanjutnya yakni macam-macam istihsan. Ditinjau dari segi berpindahnya suatu hukum, maka istihsan dapat dibagi menjadi berbagai macam istihsan. Di antaranya menurut ulama Hanafiyah yaitu yang pertama berpindahnya suatu hukum dari qiyas dzahir kepada qiyas khafi. Contohnya berdasarkan qiyas dzahir yaitu hak lalu lintas dan hak pengairan tanah pertanian dalam harta wakaf. Tanah pertanian itu tidak termasuk harta wakaf apabila tidak disebut dengan tegas pada waktu mewakafkannya. Sebab wakaf dikiaskan kepada hak jual beli, yaitu sama-sama berakibat hilangnya atau mengeluarkan hak milik dari seorang pemiliknya. Dalam hak jual beli, hak pengairan dan hak lalu lintas tidak termasuk. Maka yang demikian ini terjadi pula pada wakaf. Akan tetapi menurut istihsan, yakni qiyas khafinya itu, wakaf tersebut dipersamakan dengan ijarah, yaitu sewa menyewa, sebab tujuannya sama, yaitu mengambil manfaat barang yang bukan miliknya sendiri. Di dalam sewa menyewa, hak tanah pengairan dan lalu lintas termasuk yang disewa. Yang disewa meskipun tidak disebut dengan tegas. Adapun dasar peninggalannya atau sanadnya yaitu pengambilan manfaat dari barang yang diwakafkan atau maslahah. Nah, yang kedua, berpindahnya suatu hukum yang ditetapkan oleh nas yang umum pada yang khusus. Contoh, kasus pencurian pada musim atau masa kelaparan. Berdasarkan nas yang telah disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaklah dipotong tangannya. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwasanya setiap pencuri baik laki-laki maupun perempuan akan terkena hukum dipotong tangannya. Akan tetapi Umar bin Khattab tidak melakukan hal tersebut pada saat beliau menjumpai hal demikian, yakni memotong tangan terhadap pencuri pada masa kelaparan. Demikian halnya dalam pembagian zakat bagi seorang mu'alaf dan binatang unta yang kabur atau lepas harus ditangkap, padahal pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak harus ditangkap tetapi dibiarkan lepas begitu saja. Nah, yang selanjutnya yakni berpindahnya suatu hukum yang kuli kepada hukum yang merupakan pengecualian. Contohnya, orang yang mendapat titipan barang itu kan harus bertanggung jawab terhadap barang titipan tersebut. Namun jika seorang pemiliknya meninggal dunia, seorang yang dititipi harus menanggungnya jika didapati lalai dalam penjagaannya. Dalam kasus ini, berdasarkan hukum istihsan, maka seorang ayah tidak diwajibkan menggantinya, sebab ia dapat menggunakan harta anaknya untuk mengongkosi hidupnya. Istihsan yang sanadnya merujuk pada qiyas yang menjadi dasar di sini yakni memberikan kemudahan dan menghilangkan kesempitan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah hendak membuat keringanan bagimu dan tidak hendak membuat keberatan atau kesusahan atas kamu. Dan juga sesuai dengan hadis Nabi SAW yang artinya sebaik-baik agamamu adalah kemudahan. Poin selanjutnya yakni kehujahan istihsan. Di sini bagaimana istihsan itu menjadi dasar menjadi sebuah sebab atau alasan dalam melakukan atau memutuskan perkara. Nah, di sini
kehujan itu kan disetujui dan tidak disetujui oleh beberapa ulama. Di antaranya yang pertama ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah ini merupakan ulama yang menyetujui adanya istighsan. Mengapa demikian? Bisa dijelaskan mengenai dari Abu Zahra berpendapat bahwa Hanifah banyak sekali menggunakan istighsan, termasuk dalam penjelasan yang ditulis dalam beberapa kitab usul yang menyebutkan bahwa Hanafiyah mengakui adanya istighsan. Bahkan dalam beberapa kitab fikihnya banyak yang mengaitkan mengenai permasalahan istighsan. Dan kemudian ulama Malikiyah ini juga termasuk salah satu ulama yang menyetujui adanya istighsan. Mengapa demikian? Bisa dilihat dari Asy-Syatibi berkata bahwa sesungguhnya istighsan itu dianggap dalil yang kuat dalam hukum, sebagaimana pendapat Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah. Begitu pula menurut Abu Zahra bahwa Imam Malik sering memberikan fatwa dengan menggunakan istighsan. Selanjutnya ulama Hanabilah. Ulama Hanabilah ini juga merupakan ulama yang menyetujui adanya istighsan, namun juga ada beberapa ulama yang di dalamnya juga yang tidak menyetujui. Yang selanjutnya yakni ulama Syafi'iyah. Nah, golongan Al-Syafi'i ini secara masyhur tidak mengakui adanya istighsan, dan mereka betul-betul menjauhi untuk menggunakan dalam istinbat hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Bahkan Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang menggunakan hukum istighsan dalam mencari kebenaran atas dalil berarti ia telah mendasar. Baik, poin yang selanjutnya, istishab. Setelah menjelaskan istihsan, pengertian istihsan, macam-macam istihsan dan kehujanannya, di sini saya akan menjelaskan istishab. Istishab secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu adanya hubungan perkawinan. Sedangkan secara istilah, menurut ulama usul, yaitu menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya, sehingga terdapat dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu secara kekal menurut keadaan, kemudian terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya. Menurut Abdurrahman Idoi, istishab adalah dugaan dalam hukum pembuktian sehingga suatu keadaan masalah yang diketahui pada masa lalu terus ada sampai kebalikannya dapat terbukti. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya istishab adalah penetapan hukum atas sesuatu berdasarkan ketetapan hukum yang terdahulu sampai adanya dalil yang dapat membuktikan perubahan hukumnya. Setelah kita ketahui pengertian istishab, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam istishab. Para ulama usul fikih mengemukakan bahwa istishab itu ada 5 macam, yaitu yang pertama istishab hukum al-ibahah al-asliyah. Nah, di sini maksudnya menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Contohnya, pepohonan yang ada di hutan itu adalah milik bersama, milik manusia, dan masing-masing berhak menebang dan mengambil manfaat dari pohon dan buahnya. Sampai akhirnya ada bukti yang menunjukkan bahwa hutan itu telah menjadi milik orang. Nah, yang selanjutnya istishab al-bara'at al-asliyat, yaitu kontinuitas hukum dasar ketiadaan yang mengacu pada argumentasi rasio dalam konteks hukum-hukum syar'i. Maksudnya menggunakan kelanjutan status ketiadaan dengan adanya peniadaan yang dibuat oleh akal sebab tidak adanya dalil syar'i yang menjelaskannya. Bisa kita ketahui contohnya, hukum wudhu seseorang itu dianggap berlangsung terus sampai adanya penyebab yang membatalkannya. Dan kemudian istishab al-umumi, istishab terhadap dalil yang bersifat umum sebelumnya datangnya dalil yang mengkhususkannya, dan istishab dengan nas selama tidak ada dalil yang nas yang membatalkannya. Contohnya, kewajiban puasa yang berlaku bagi umat sebelum Islam, umat Islam tetap wajib baginya untuk berpuasa. Nah, di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, selama tidak ada nas lain yang membatalkannya. Nah, yang selanjutnya istishab an-nashi, istishab maklub atau pembalikan, yaitu istishab pada kondisi saat ini dalam menentukan status hukum pada masa lampau. Sebab istishab pada bentuk-bentuk sebelumnya merupakan penetapan sesuatu pada masa kedua berdasarkan ketetapannya pada masa pertama lantaran tidak ditemukannya dalil secara spesifik. Contohnya, kasus adanya seseorang yang sedang mendapati pertanyaan, apakah Muhammad kemarin berada di tempat ini? Padahal memang benar kemarin ia melihat Muhammad di sini, maka ia menjawab benar ia berada di sini kemarin.
Nah, yang selanjutnya yakni istishab al-wasfi as-sabiti, sesuatu yang telah diyakini adanya atau tidak adanya masa yang telah lalu, tetaplah merujuk pada hukum demikian sehingga diyakini adanya perubahan. Disebut pula dengan istishabul madhi bil hali, yaitu menetapkan hukum yang telah lalu sampai pada kondisi saat ini. Istishab terhadap hukum yang dihasilkan dari ijma' pada kasus yang dalam perkembangannya memicu terjadinya perselisihan pendapat. Contoh, kasus orang yang bertayamum dalam pertengahan sholat melihat air. Menurut ijma' ditetapkan sholatnya tidak batal. Keabsahan sholat itu ditentukan sebelum melihat air. Hal ini menunjukkan pula pada keberlanjutan ketetapan hukum sampai ditemukan adanya dalil yang menunjukkan batalnya penetapan tersebut. Kemudian di sini kehujahan istishab. Kehujahan istishab ini para ulama usul fikih berbeda pendapat tentang kehujahan istishab ketika tidak ada dalil syara yang menjelaskan suatu kasus yang dihadapi. Untuk yang pertama ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah ini menetapkan bahwa istishab dapat menjadi hujah sebagai bentuk penolakan akibat-akibat hukum yang timbul dari penetapan hukum yang berbeda dengan penetapan hukum semula, bukan untuk menetapkan suatu hukum yang baru. Jadi di sini ulama Hanafiyah menyetujui adanya istishab seperti itu. Nah, yang selanjutnya ulama mutakalimin atau ahli kalam. Nah, di sini ulama mutakalimin atau ahli kalam ini tidak menyetujui ya. Istishab tidak bisa dijadikan dalil menurut mereka. Sebab hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Demikian juga untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang harus pula berdasarkan dalil. Nah, jadi ulama mutakalimin atau ahli kalam ini tidak bisa membuat istishab itu menjadi dalil, sebab hukum yang lalu, hukum sekarang, dan hukum yang akan datang itu menurut ulama mutakalimin itu harus berdasarkan dalil, harus memiliki dalil. Nah, yang selanjutnya ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabiyah, Zahiriyah, dan Syiah bahwa istishab bisa menjadi hujah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada selama belum ada dalil yang mengubahnya. Selanjutnya poin yang terakhir yakni maslahah mursalah. Maslahah mursalah menurut lughat terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah berasal dari kata kerja bahasa Arab solihah yasluhu menjadi muslihah atau solihan, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah sendiri berasal dari kata kerja yang ditasrifkan irsala yursalu irsalan mursala. Nah, ini menjadi isim maf'ul, menjadi mursalun itu yang berarti dipakai atau dipergunakan, dikirim atau diutus atau dipergunakan, intinya seperti itu. Dua kata tersebut sehingga menjadi maslahah mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga bisa diartikan menjadi suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. Kemudian dijelaskan macam-macam maslahah mursalah. Nah, di sini yang pertama berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan. Ini dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama maslahah daruriyah, yaitu kemaslahatan yang berkaitan mengenai kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Contoh dalam maslahah daruriyah ini dalam kemaslahatan adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan. Nah, yang kedua maslahah berdasarkan segi kualitasnya yaitu maslahah hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan sebagai penyempurnaan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya, berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya, dalam hal ibadah terdapat adanya keringanan meringkas sholat atau menjama dan diperbolehkan tidak melaksanakan puasa bagi orang musafir. Nah, sedangkan dalam bidang muamalah antara lain diperbolehkan berburu binatang dan melakukan jual beli pesanan. Yang selanjutnya maslahah tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk makan makanan bergizi, memakai pakaian yang bagus, dan berbagai cara untuk menghilangkan najis. Nah, yang kedua yakni berdasarkan segi perubahan maslahah. Ini pun menjadi dua bagian ya. Yang pertama maslahah tabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap
tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai kewajiban ibadah seperti sholat dan kewajiban lainnya. Nah, yang selanjutnya maslahah mutakohiroh, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan dalam hal ini berkaitan mengenai permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti halnya makan makanan yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, di sini yakni berdasarkan keberadaan maslahah menurut syarak Mustafah Ashlabi. Pembagiannya sebagai berikut. Yang pertama, kemaslahatan yang didukung oleh syarak, yaitu adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum khamr. Hukum yang terdapat dalam al-hadis dipahami bertolak belakang oleh para ulama fikih. Hal ini disebabkan perbedaan alat memukul yang digunakan Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadis yang menerangkan alat yang digunakan adalah pelepah kurma sebanyak 10 kali, dan ada yang mengkiaskan dengan hukuman penuduh zina yaitu 80 kali. Pendapat yang terakhir ini menurut asli usul fikih sangat cocok untuk digunakan sebab didukung oleh syarak, sebab baik jenis maupun bentuknya disebut maslahah mu'tabaroh. Nah, yang selanjutnya yakni kemaslahatan yang ditolak oleh syarak sebab bertentangan dengan ketentuan syarak. Syarak yang menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadan dikenakan hukuman memerdekakan budak atau puasa selama 2 bulan berturut-turut, atau bisa juga memberi makan 60 orang fakir miskin. Ulama usul fikih memberikan pandangan bahwa yang diutamakan adalah puasa 2 bulan berturut-turut, sebab hal yang demikian itu sangat relevan dengan tujuan syarak. Yang ketiga yakni kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak pula dibatalkan syarak melalui dalil yang spesifik. Dan kemaslahatan yang kedua disebut maslahah mursalah. Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan nas walau bukan nas yang rinci. Kemudian kehujahan maslahah mursalah. Nah, kehujahan maslahah mursalah ini dari beberapa ulama pasti memiliki berbagai pendapat. Yang pertama, maslahah mursalah tidak dapat menjadi hujah atau dalil menurut ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Hanafiyah, dan sebagian ulama Malikiyah dengan alasan. Yang pertama, bahwa dengan nas-nas dan kias yang dibenarkan, syariat senantiasa memperlihatkan kemaslahatan umat manusia. Tak ada satupun kemaslahatan manusia yang tidak diperhatikan oleh syariat melalui petunjuknya. Yang kedua, alasan yang kedua yakni pembinaan hukum Islam yang semata-mata didasarkan kepada maslahat, berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu. Nah, yang kedua menurut Al-Ghazali, maslahah mursalah yang dapat dijadikan dalil hanyalah maslahah daruriyah, sedangkan maslahah hajiyah dan maslahah tahsiniyah tidak dapat dijadikan dalil. Nah, yang ketiga menurut Imam Malik, maslahah mursalah adalah dalil hukum syarak. Imam Haramain juga mengikuti pendapat tersebut. Mereka mengemukakan argumen sebagai berikut ya. Yang pertama, alasan mereka, nas-nas syarak menetapkan bahwa syariat itu dihadirkan guna untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, sebab berhujjah dengan menggunakan maslahah mursalah sejalan dengan karakter syarak dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan persyariatannya. Yang kedua, argumen mereka, kemaslahatan manusia serta sarana dalam mencapai kemaslahatan itu berubah sebab adanya perbedaan tempat maupun keadaan. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nas saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia. Dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariat. Nah, argumen yang selanjutnya menurut mereka, para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan maslahah dan tidak ditentang oleh seseorang pun dari mereka, karenanya ini merupakan ijma'. Sedangkan Ibnu Al-Qayyim berkata, di antara kaum muslimin ada sekelompok orang yang berlebih-lebihan dalam memelihara maslahah mursalah, sehingga mereka menjadikan syariat serba terbatas, yang tidak mampu melaksanakan kemaslahatan hamba yang membutuhkan kepada lainnya. Mereka telah menutup dirinya untuk menempuh berbagai jalan yang benar, berupa jalan kebenaran dan jalan keadilan, dan di antara mereka ada pula orang-orang yang melampaui batas, sehingga mereka memperbolehkan sesuatu yang menafikan syariat Allah, dan mereka memunculkan kejahatan yang panjang dan kerusakan yang luas. Baik, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.